Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai agar supaya saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-97 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik bi'idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-97 ini ada bacaan Qul man kana aduwwan li Jibrila. Pada bacaan ini ada huruf nun sukun menghadapi huruf kaf. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya masih pada huruf kaf yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf waw yang berbaris fathatain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf lam. Ini dinamakan idgham bila gunnah. Dan selanjutnya ada huruf ba sukun. Huruf ba sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah sugro, artinya qalqalah kecil, karena disukunkannya huruf ba ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasroh. Huruf ro yang berbaris kasroh ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena huruf ro ini berbaris kasroh. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada bacaan fa innahu nazzalahu ala qalbik. Pada bacaan ini ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris doma terbalik. Didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah. Ini dinamakan mad silah qasirah yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris doma terbalik. Didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf lam yang berbaris fathah. Ini dinamakan mad silah qasirah yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada bacaan bi'idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi.
Pada bacaan ini ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis. Karena kalimat Allah ini didahului oleh huruf yang berbaris kasroh, yaitu huruf nun. Dan pada kalimat Allah ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf qaf yang berbaris fathatain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf lam. Ini dinamakan idgham bila gunnah. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ba yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini bukan mad layin, tapi hanya dinamakan layin saja. Karena yang dinamakan mad layin itu bila mana sesuatu huruf yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun, atau sesuatu huruf yang berbaris fathah menghadapi huruf wawu sukun, dihentikan membacanya. Barulah itu dinamakan mad layin. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini bukan mad layin, tapi hanya dinamakan layin saja. Dan selanjutnya ada bacaan wahudaw wa busyra lil mu'minina. Pada bacaan ini ada huruf dal yang berbaris fathatain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf wawu. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah berdiri. Huruf ro yang berbaris fathah berdiri ini harus dibaca tabhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah, dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad alin lis sukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.